Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk kali ini saya masih tetap untuk memaparkan sebuah narasi daripada cerita tentang Satrio Piningit. Karena cerita Satrio Piningit ini bukan hanya sekedar retorika belaka, namun ada korelasinya dengan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita merunut ke belakang tentang Jas Merah, jangan lupa tentang sejarah, apalagi kita berangkat dari Nusantara yang penuh dengan warisan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Antero Nusantara itu terdapat sebuah kerajaan-kerajaan, bukan hanya di Tatar Jawa, Tatar Sunda. Semua kita memiliki banyak kerajaan se-Nusantara ini, sehingga sangat relevan bila mungkin ibaratnya banyak channel menerangkan atau menceritakan tentang Satrio Piningit, karena ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, dalam namanya bermasyarakat, berkeluarga, serta berbangsa dan bernegara. Dan bahkan sekarang di belahan negara manapun juga mulai belajar tentang Satrio Piningit ini, karena Satrio Piningit ini adalah suatu namanya landasan atau fondasi tentang kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini luar biasa ada di Nusantara ini, sangat sudah teruji dan terukur serta terlatih dan terdidik. Sedangkan kita juga sama sebetulnya. Tentang kekhalifahan kita selalu mengadopsi daripada para nabi dan para rasul, karena kita juga selalu mengikuti jejak dan langkah daripada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu mengikuti ajarannya dan meninggalkan segala larangannya, agar kita menempuh jalan ke arah yang betul-betul diridhoi oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Karena kita mesti ingat bahwa kehidupan hanyalah sementara, dan kehidupan yang real dan nyata serta kekal abadi selama-lamanya atau abadan-abadan adalah ketika nanti kita ada di alam akhirat kelak, ya. Sehingga kita selalu meminta dan memohon kepada Allah agar kita diberikan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW ketika di yaumil kiamah kelak. Dan untuk kali ini bahwa saya akan sedikit menceritakan tentang cahaya dalam cahaya, yaitu dan di alam semesta ini, bahwa cahaya adalah merupakan suatu gelombang yang ada di alam semesta ini. Namun di dalam keislaman bahwa cahaya merupakan nur ilahi. Nur ilahiyah adalah cahaya Allah, cahaya ilahi yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para wali-walinya, para wali Allah, dan juga para ulama, ustadz-ustadz, juga manusia biasa sekalipun, ketika mendapat namanya nur ilahi atau cahaya, di dalam cahaya inilah ketika menembus ke dalam jiwanya, relung hatinya, kepada darahnya, balung, sungsum, kata istilah bahasa Jawa, ini manusia tersebut merupakan manusia pilihan yang mendapat hidayah. Jadi cahaya dalam cahaya ini memang sangat luar biasa untuk kehidupan kita, untuk hamba-hambanya. Hamba Allah itu selalu kita berzikir, selalu menjalankan segala ritual tentang ibadah, entah itu sholat, zikir, ibadah, puasa, atau mungkin menunaikan ibadah haji yang baru-baru ini baru pada pulang dari tanah suci. Hanyalah itu tadi, untuk mendapatkan sebuah ridho ilahi, yakni cahaya ilahi atau nur ilahi ini. Sehingga bahwa cahaya ilahi ini merupakan sebuah
ini apa ya itu ya, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang terpilih seperti Satrio Piningit inilah. Jadi Satrio Piningit ini memang manusia pilihan, ruhnya aja sudah pilihan, sudah jelas di situ terdapat sebuah cahaya dari ilahi, nur ilahi yang menerangi lentera hatinya, menerangi relung-relung hidupnya serta jiwa dan hatinya, sehingga beliau para Satrio Piningit ini memandang sudah bukan dengan matanya, walaupun mata sebetulnya untuk memandang, tapi bukan dengan mata yang biasa, panca indera biasa, namun para Satrio Piningit ini memandang dengan mata hatinya yang sangat luar biasa karena dibimbing oleh Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul selalu didampingi oleh para khodam, ya kan, para leluhurnya atau para karuhun, agar beliau selalu berjalan semestinya para pemimpin atau para khalifah berjalan di muka bumi ini selalu menundukkan kepalanya agar tidak congkak ataupun sombong, karena beliau selalu memahami dengan menembus segala dimensi dengan cahaya ilahi tadi. Para Satrio Piningit ini mengerti bahwa apa yang ada di semesta ini adalah hidup, mempunyai sebuah kehidupan. Seperti halnya tanah adalah hidup. Para Satrio Piningit ini menyadari bahwa tanah adalah hidup. Sehingga para Satrio Piningit ini mengajarkan untuk kepada kita agar tidak congkak dan sombong berjalan di atas bumi ini, di atas tanah ini, karena beliau sadar bahwa tanah ini itu hidup. Itu mereka selalu bergumam untuk orang-orang yang congkak dan sombong, kelak suatu akan kamu ketika si fulan sudah meninggal dunia, si tanah ini akan berbicara, kelak akan kulumat kamu di dalam perutku, akan kucabik-cabik kamu dengan ulat-ulat dan mungkin cacing-cacing yang ada di tanah itulah. Sehingga bahwa Satrio Piningit ini selalu mengajarkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari agar mengetahui, juga menyadari bahwa kehidupan itu adalah misteri yang harus kita lalui, namun kita harus selalu menggunakan akal pikir, budi pekerti yang luhur, serta hati nurani yang bercahaya tadi, yang mempunyai lentera atau penerangan yang diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, agar kita dituntun untuk tidak berkata dan berucap yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, namun kita selalu untuk mengucapkan segala tentang kebaikan-kebaikan hidup, agar hidup ini menjadi damai, harmonis, tentram, baldatun thayyibatun, warabun hafur. Sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan terakhir bahwa cahaya di dalam cahaya harus kita selalu untuk mendapatkannya dengan cara bagaimana? Dengan cara tingkah laku kita yang baik, sopan santun, tegakkan segala amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, agar kita selalu dibimbing oleh Sang Halik untuk menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan menuju kebenaran, jalan menuju untuk mendapatkan nur ilahi atau cahaya di dalam cahaya tersebut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.